Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menginjak kepada judul nilai dan harga iman, mari kita sama-sama kembali kita melihat iman adalah pandangan dan sikap hidup. Apabila kita gunakan kata kerjanya menjadi berpandangan dan bersikap hidup, arti tersebut sebenarnya belumlah definitif jika dilihat dari sudut-sudut ayat seperti surat Al-Baqarah ayat 4, walazina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita bandingkan dengan surat ke-29 ayat 52, walazina amanu bil batil. Kedua ayat ini kalau kita bandingkan sama-sama menggunakan kata yang berasal dari kata amana yu'minu imanan. Jadi amanabi, hanya saja yang surat Al-Baqarah ayat 4 menggunakan kata kerja sedang dan surat ke-29 ayat 52 menggunakan kata kerja telah. Jadi artinya walazina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang berpandangan dan bersikap hidup dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, sama dengan Al-Quran sesuai sunnah Muhammad. Sedangkan walazina amanu bil batil artinya mereka yang berpandangan dan bersikap hidup dengan yang batil, artinya selain daripada Al-Quran sesuai sunnah Muhammad. Selanjutnya kita kembali terlebih dahulu ke judul nilai dan harga iman. Istilah iman, istilah nilai ya. Istilah nilai kalau dalam bahasa Inggris disebut value, adalah kemampuan untuk menciptakan suatu keadaan atau membuat suatu keadaan. Adapun harga, istilah harga kalau dalam bahasa Inggris adalah price, adalah sejumlah pengorbanan yang diberikan untuk memperoleh nilai. Jadi harga itu adalah merupakan pengganti dari nilai. Sebagai contoh, misalnya satu piring nasi memiliki nilai. Yang dimaksud nilai di sini seperti yang dijelaskan tadi adalah kemampuan untuk membuat suatu keadaan, di mana keadaan tersebut adalah kenyang, suatu kondisi kenyang. Jadi nilai satu piring nasi memiliki nilai atau kemampuan untuk membuat seseorang menjadi kenyang. Agar mendapatkan rasa kenyang, artinya kalau ingin mendapatkan satu piring nasi, maka orang tersebut harus membayar Rp8.000 misalnya sebagai pengorbanan yang diberikan. Itu menjadi harga. Kemudian selanjutnya nilai bersifat objektif, artinya bersifat tidak tergantung dari mau atau tidaknya manusia untuk memperolehnya. Sedangkan harga bersifat subjektif, sangat tergantung kepada mau atau tidaknya manusia meraihnya. Sekarang kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat keempat dan surat ke-29 ayat 52. Jikalaulah ada manusia berpandangan dan bersikap hidup berdasarkan Al-Quran, maka Al-Quran itu mempunyai nilai atau kemampuan bagi orang tersebut. Artinya orang tersebut akan dibuat menjadi seperti yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita garis bawahi di sini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kemampuan atau nilai satu Al-Qur'an bisa menghantarkan manusia ke dalam fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, untuk mendapatkan kedua hasanah tersebut, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka harus ada pengorbanan yang harus diberikan, yaitu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan kehidupan jannah untuk mereka.
Kita garis bawahi di sini anfusahum wa amwalahum. Kita soroti kata anfusahum, berasal dari kata anfusun. Bentuk satunya adalah nafsun, bentuk jamaknya adalah anfusun. Ini bisa berarti diri atau jasad atau badan kasar. Tapi arti tersebut adalah yang dimaksud oleh ayat inna nafsa la'ammaratun bisu, surat ke-12 ayat 53. Sesungguhnya nafsu, syahwat, subjektivisme, kecenderungan diri itu benar-benar menyuruh, benar-benar yang menyuruh kepada kehidupan jahat. Jadi kita pakai di sini makna yang digambarkan oleh Al-Quran tadi adalah anfusun sama dengan kecenderungan diri atau subjektivisme. Jadi itu yang harus dikorbankan salah satunya, selain daripada harta benda atau syahwat atau kecenderungan diri atau hawa nafsu. Jadi tidak akan bisa mendapatkan iman dalam arti pandangan dan sikap hidup tanpa adanya satu pengorbanan. Atau tidak akan bisa yang namanya mengerti Al-Quran tanpa adanya satu pengorbanan atau harga yang dikeluarkan. Pengorbanan itu tadi anfusahum wa amwalahum. Seperti kita lihat mereka yang kuliah ingin menjadi sarjana, mereka berkorban habis-habisan, terkadang sampai menjual tanah berhektar-hektar, bahkan sampai menggadaikan rumahnya kepada bank. Apakah kita tidak malu dengan mengatakan beriman, tapi pada kenyataannya pandangan dan sikap hidup kita atau isi hati, ucapan dan laku perbuatan kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dalam arti kita bergelimangan dengan subjektivisme, bahkan harta benda pun enggan kita korbankan untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya ada juga manusia yang berpandangan dan bersikap hidup dengan selain Al-Quran atau dengan ajaran batil yang sudah kita sebutkan di atas sebelumnya. Orang tersebut juga dibuat oleh ajaran batil tersebut menjadi waqulnah bitu ba'dukum li ba'din aduwun. Jadi sebagian yang satu dengan sebagian yang lain saling bermusuhan. Aduwun di sini bentuk jamaknya a'daun. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 36 dan surat Ali Imran ayat 103. Sehingga apabila ada manusia yang berpandangan dan bersikap hidup dengan selain Al-Quran sesuai sunnah Rasul, maka orang tersebut akan dibuat oleh ajaran selain Al-Quran tersebut menjadi mendapatkan kehidupan saling baku hantam, saling bermusuhan, saling membunuh sepanjang sejarahnya. Dan untuk mendapatkan yang demikian itu juga ada pengorbanan atau harga yang harus diberikan. Seperti halnya orang mukmin pada surat At-Taubah 111, anfusahum wa amwalahum. Orang yang negatif, orang yang kafir pun ada pengorbanannya untuk membangun satu kehidupan saling bermusuhan tadi. Yaitu kita bisa lihat innallazina kafaru lan tugniya anhum amwalahum wala auladuhum minallahi syai'an. Di sini kita garis bawahi juga amwaluhum wa auladuhum. Jadi mereka menggunakan harta benda juga dan anak-anak mereka juga. Jadi harta benda dan keturunan mereka itu menjadi satu pengorbanan untuk membangun satu kehidupan saling bermusuhan, kehidupan nar. Ulaika humu waqudun nar. Ayat lain juga menjelaskan masalu ma yunfikuna fi hadzihil hayati dunya kamasali rihin. Itu terlihat di surat Al-Imran 117. Bisa kita lihat di situ artinya. Jadi anggaran, mereka juga melakukan anggaran untuk memperoleh suatu nilai tersebut. Nah, dari komponen-komponen penjelasan ini kita telah mendapatkan arti kata ruang lingkup nilai dan harga iman untuk menjelaskan definisi iman. Dari uraian video-video sebelumnya, arti kata iman, ruang lingkup iman, kita mendapatkan definisi iman secara umum sama dengan pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran sesuai sunnah Rasul,
dan atau pandangan dan sikap hidup dengan selain ajaran Allah. Iman dalam arti khusus, definisi khusus adalah iman hak dan iman batil. Iman hak sama dengan pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Pelakunya atau orangnya disebut mukmin hak. Lihat di surat 8 ayat keempat. Dan selanjutnya kita sebut mukmin saja. Iman batil sama dengan pandangan dan sikap hidup dengan selain ajaran Allah, yaitu Al-Quran sesuai sunnah Rasul. Orangnya atau pelakunya disebut mukmin batil. Selanjutnya kita sebut sebagai kafir saja. Adapun baik definisi umum maupun khusus, masing-masing memiliki panutan atau contoh atau pola laku perbuatan yang diikuti atau sunnahnya. Contoh pola praktek iman hak. Wa ma Muhammadun illa rasul. Lihat di surat Al-Imran 144. Muhammad bukanlah kecuali rasul. Wa arsalnaka linnasi rasulan. Yaitu kami mengutusmu Muhammad kepada manusia sebagai rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kehidupan kalian di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Jadi Muhammad Rasulullah menjadi pola, contoh, uswah yang baik, yang indah bagi orang-orang mukmin. Ini contoh atau pola praktek iman yang hak. Kenapa kita definisikan ada iman hak dan iman batil? Kembali lagi ke penjelasan sebelumnya. Sekarang kita lihat contoh atau pola atau praktek iman batil. Kita bisa lihat di surat Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azan. Tidakkah engkau melihat bahwasanya kami Allah telah mengutus setan-setan. Di sini kita garis bawahi lagi arsalna syayatina. Ya. Jadi Allah anna kami mengutus setan-setan atas yang kafir, ta'uzuhum azan. Jadi Allah mengutus setan-setan. Jadi setan-setan pun juga menjadi utusan Rasul, tapi kepada yang kafir. Nah, adapun Rasul Muhammad kepada yang mukmin. Nah, kerjaannya mengutus setan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka dengan sebenar-benarnya menghasut. Maka dari sini kita bisa definisikan lengkapnya. Iman secara umum adalah pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran, dan atau pandangan dan sikap hidup dengan selain ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Iman dalam arti khusus, iman hak dan iman batil. Iman hak sama dengan pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul Muhammad. Orangnya pelaku disebut mukmin yang hak. Selanjutnya cukup disebut mukmin saja. Adapun iman yang batil adalah pandangan dan sikap hidup dengan selain ajaran Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul Muhammad, yaitu menurut sunnah syayatin. Orangnya atau pelakunya disebut mukmin batil, dan selanjutnya disebut kafir saja. Jadi dengan demikian maka semua manusia di muka bumi ini sebenarnya beriman, tapi berimannya dalam arti berpandangan dan bersikap hidup. Ada yang berdasarkan ajaran hak, ada yang berdasarkan ajaran batil. Kemudian dari sini timbul masalah. Kenapa persoalan iman menjadi seperti itu? Atau kenapa pengertian iman atau arti kata iman menjadi lain? Kenapa terjadi perubahan makna iman dari pandangan dan sikap hidup menjadi hanya sekedar percaya? Jawabnya nanti pada judul sejarah iman, dan kita akan mendapatkannya jika mengikutinya dengan seksama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.